Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Agis Fahriza dengan NIM 121202026. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah landasan pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai konsep demokrasi pendidikan. Poin pertama ialah pengertian demokrasi pendidikan. Menurut KBBI, demokrasi diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Apabila dihubungkan dengan pendidikan, maka dapat dipahami bahwa demokrasi pendidikan merupakan suatu pandangan yang mengutamakan persamaan kewajiban, hak, dan perlakuan oleh tenaga kependidikan terhadap peserta didik dalam proses pendidikan. Dengan demikian, demokrasi pendidikan ialah demokrasi yang memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua orang, tanpa membedakan ras, kepercayaan, warna kulit, dan status sosial. Definisi tadi memberi pengertian bahwa setiap individu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan dan juga pengajaran. Masing-masing mempunyai hak otonom untuk mengekspresikan dan mengaktualkan potensi yang dimilikinya melalui proses pendidikan. Poin kedua ialah demokrasi pendidikan di Indonesia. Reformasi bidang politik di Indonesia pada penghujung abad ke-20 Masehi telah membawa perubahan besar pada kebijakan pengembangan sektor pendidikan, yang secara umum tertumpu pada dua paradigma baru, yaitu otonomisasi dan demokratisasi. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah telah meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotonomisasikan bersama sektor pembangunan lain yang berbasis kedaerahan. Bersamaan dengan itu, pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Isu penting dalam undang-undang tersebut ialah keterlibatan masyarakat dalam pengembangan sektor pendidikan, sebagaimana yang tersurat pada pasal 9 bahwa masyarakat berhak untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pasal 4 ayat 1 bahwa pendidikan di Indonesia diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan. Demokrasi pendidikan merupakan implikasi dari kebijakan yang mendorong pengelolaan sektor pendidikan di daerah yang implementasinya di tingkat sekolah. Akan tetapi, situasi yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia kini seringkali menampilkan wajah yang cukup kontradiktif dengan gagasan demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai macam fakta, seperti halnya guru yang dilihat sebagai gudang pengetahuan, yang dimana bertujuan untuk mentransferkan ilmunya kepada peserta didik. Paradigma seperti ini menjadi penyebab utama terhambatnya proses pembentukan ruang yang partisipatif dan melanggengnya budaya pasif dalam diri para pelajar. Para pelajar sudah beranggapan bahwa guru merupakan sumber segalanya, sumber kebenaran, dan juga dianggap sempurna. Model pembelajaran inilah yang dikritisi oleh seorang tokoh pendidikan, yaitu Paul Freire. Beliau menekankan bahwa pentingnya pendidikan ialah membebaskan, tidak ada pihak yang mendominasi dan didominasi. Oleh karena itu, sudah saatnya pendidikan demokratis diwujudkan, agar generasi yang lahir dari sistem pendidikan di Indonesia bukanlah generasi yang pasif melainkan aktif, bukan pula yang krisis melainkan generasi yang kritis, dan bukan pula generasi yang eksklusif akan tetapi yang inklusif. Poin ketiga ialah prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan. Prinsip-prinsip demokrasi dalam pendidikan dapat diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, adanya kesamaan hak dan kewajiban. Yang kedua, adanya pengakuan atas kebebasan berpendapat, bertindak, dan berinisiatif. Yang ketiga, kebijakan yang ditempuh berlandaskan pada keberagaman nilai-nilai masyarakat. Yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan mayoritas. Memperhatikan beberapa prinsip tadi, dapat dikatakan bahwa pendidikan merupakan salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan demokrasi. Dan demokrasi pula akan memberikan dampak keberhasilan dari kualitas pendidikan.
Hal tersebut telah memberikan makna peranan sumber daya manusia dalam menjalankan nilai-nilai kemasyarakatan. Semakin tinggi kualitas masyarakat sebagai hasil proses pendidikan, maka akan semakin besar pula kemungkinan masyarakat mengerti tentang penerapan sistem demokrasi pada suatu bangsa. Poin yang keempat ialah kepemimpinan demokrasi pendidikan. Pemimpin ialah seseorang yang diberi kepercayaan sebagai ketua dalam suatu sistem organisasi. Adapun kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan dalam diri seseorang untuk memimpin dan memengaruhi orang lain dalam hal bekerja, yang dimana tujuannya ialah untuk mencapai target yang telah ditentukan demi keberhasilan suatu organisasi. Seorang pemimpin haruslah mempunyai kemampuan untuk memandu dan memengaruhi seseorang maupun sekelompok orang. Nah, pemimpin yang efektif ialah pemimpin yang mampu menyesuaikan gaya memimpinnya dan beradaptasi dengan berbagai situasi. Dalam kepemimpinan demokrasi pendidikan dikenal juga dengan istilah kepemimpinan partisipatif, yang dimana jenis kepemimpinannya ialah anggota kelompok mengambil peran yang turut andil dalam proses pengambilan keputusan. Setiap orang diberi kesempatan untuk berpartisipasi, bertukar ide secara bebas, dan juga didorong agar aktif dalam diskusi. Tipe kepemimpinan demokrasi pendidikan merupakan tipe kepemimpinan yang dimana pemimpinnya itu ikut berbaur di tengah anggota-anggota kelompoknya. Setiap anggota akan turut serta dalam setiap kegiatan, misalnya seperti perencanaan, penyelenggaraan, pengawasan, hingga penilaian. Hal ini dilakukan agar para anggota dapat bertanggung jawab atas tugas yang diembannya. Kepemimpinan demokrasi pula merujuk pada pengertian bahwa penggunaan demokrasi dalam kepemimpinan ialah tipe yang mengutamakan prinsip musyawarah untuk mufakat dalam segala proses kepemimpinannya. Baik, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai konsep demokrasi pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.